Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kuliah kecerdasan buatan dan pengenalan pola. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pendahuluan atau Introduction to Artificial Intelligence yang merupakan bagian dari buku yang dikarang oleh Wolfgang Ertel, terbitan Springer Pla tahun 2011. Dan ini bisa dicari di sumbernya yang tertera di bagian bawah dari slide ini. Pada bagian pendahuluan ini akan dibahas beberapa diantaranya adalah apa yang disebut dengan kecerdasan, kemudian bagaimana kecerdasan diukur. Setelah itu kita akan membahas bagaimana cara kerja otak manusia, kemudian juga membahas mengenai mesin yang cerdas, kemudian bagaimana pengaruh science fiction di dalam AI. John McCarthy pada tahun 1955 mengajukan definisi yang dimaksud dengan AI itu adalah bagaimana membuat mesin yang berperilaku seolah-olah intelijen atau seolah cerdas. Definisi ini mungkin pada waktu itu sudah cukup mumpuni, tapi dapat kita bantah dengan sebuah contoh yang sangat sederhana sekali. Mari kita lihat contoh berikut ini yaitu pada kasus kendaraan Brandenburg, di mana dalam kendaraan Brandenburg ini yang sebelah kiri perhatikan ada dua buah roda di kiri dan di kanan atau atas bawah. Kemudian di sini ada sensor yang sensitif terhadap cahaya, di mana makin kuat cahaya yang diterima maka akan memutar roda ini dengan makin lebih cepat. Nah, pada konfigurasi yang seperti ini maka kendaraan yang hijau ini akan selalu berperilaku menghindari cahaya. Pada kendaraan di sebelah kanan, di mana kita memberikan kombinasi yang berbeda, di mana sensor itu disilang ke roda yang diagonal. Sebagai contoh di sini sensor kanan ini berhubungan dengan roda sebelah kiri. Kemudian sensor yang sebelah kiri atau bawah ini berhubungan dengan roda sebelah kanan. Nah, pada kendaraan yang ini maka perilakunya adalah akan mengejar cahaya. Kalau kita letakkan di suatu arena kira-kira mungkin beberapa meter persegi beberapa kendaraan ini, maka seorang yang tidak tahu bagaimana kendaraan ini dibuat akan sangat terkesan bahwa seolah-olah kendaraan ini suatu kendaraan yang cerdas, yang satu bisa mengejar cahaya, yang satu mengejar cahaya. Bayangkan kalau di sini masing-masingnya juga dipasang lampu, maka akan ada kendaraan yang beriring-iringan, kemudian ada kendaraan yang menjauh satu sama lain untuk menghindari tabrakan. Padahal kalau kita lihat kendaraan ini sangat simpel, sehingga definisi dari kecerdasan buatan yang mengatakan membuat suatu mesin yang seolah-olah cerdas ini masih sangat. Sementara itu pada Encyclopedia Britannica ini mendefinisikan AI sebagai kemampuan suatu komputer digital atau suatu robot yang dikontrol oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh makhluk yang memiliki kecerdasan. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang cerdas, misalnya manusia, adalah mengingat. Dalam hal ini kalau kita contohkan ke dalam suatu komputer, maka setiap komputer memiliki memori yang jauh bisa melebihi ingatan yang ada di dalam otak manusia. Karena itu menurut definisi ini maka seluruh komputer merupakan suatu sistem AI, dan tentu saja ini suatu definisi yang kurang tepat. Selanjutnya menurut Ehrenreich, inilah definisi terbaru dari kecerdasan buatan, menyatakan bahwa AI merupakan studi bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, cuma pada saat itu manusia lebih baik dalam melakukannya. Dan definisi ini mungkin masih relevan sampai tahun 2050.
Namun ada beberapa area yang sudah mulai tergeser. Sebagai contoh adalah bagaimana suatu algoritma bisa mengenali muka manusia. Contohnya yang kinerja dari algoritma deep learning bisa menghasilkan presisi atau akurasi hingga sampai 98% lebih. Sedangkan manusia saja untuk mengenali foto atau mengingat itu dia kira-kira 96% atau kurang. Kemudian pada area lain, misalnya pada permainan catur, pernah dilakukan pertandingan pada tahun kurang kalau tidak salah tahun 1990-an antara juara catur dunia pada saat itu adalah Garry Kasparov, merupakan seorang pemain catur yang sangat kuat, yang sulit dikalahkan. Waktu itu dia diadakan pertandingan dengan melawan komputer yang diproduksi oleh IBM, yang dinamakan komputernya adalah Deep Blue. Pada pertandingan pertama, Deep Blue berhasil dikalahkan oleh Garry Kasparov. Kemudian para ilmuwan IBM melakukan perbaikan pada algoritma dan melakukan tanding ulang. Di pertandingan kedua, Garry Kasparov berhasil dikalahkan oleh komputer. Kemudian untuk menentukan pemenang, IBM mengajak lagi pertandingan ketiga, namun Garry Kasparov menolak karena dia sudah yakin bahwa tidak mungkin melawan komputer. Jadi sudah terlihat bahwa ada beberapa area yang sudah bisa diambil alih oleh komputer, tetapi secara umum banyak area yang masih belum sampai kemampuan komputer untuk meniru yang bisa dilakukan manusia. Tetapi secara umum definisi ini masih mungkin relevan hingga tahun 2050-an mungkin. Ada 3 pendekatan di dalam penyelesaian masalah di dalam artificial intelligence. Yang pertama adalah mendekati AI dengan cara menggunakan atau mengetahui bagaimana cara kerja otak manusia. Di sini banyak sekali beberapa pendekatan yang terpengaruh dengan pendekatan ini. Di antaranya adalah beberapa algoritma yang berbasis jaringan saraf tiruan. Itu berasal dari bagaimana cara kerja otak manusia yang berada di dalam bidang neuroscience. Ada juga yang mendekati dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan yang berorientasi dengan masalah, di mana dalam hal ini digunakan agen-agen yang cerdas untuk menyelesaikan problem yang ada. Pada sisi lain, ada juga yang menggunakan campuran dari berbagai disiplin ilmu dan menggabungkannya untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan general store. Pada bagian ini kita akan melihat pendekatan bagaimana kecerdasan buatan menggunakan berbagai cabang ilmu, di antaranya adalah logika atau logic, kemudian learning atau machine learning, kemudian ada neural net, kemudian ada pendekatan search atau problem solving, kemudian ada reasoning with uncertainty, dan sebagainya. Dan ini dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu solusi yang spesifik. Salah satu pionir di bidang kecerdasan buatan adalah Alan Turing. Alan Turing adalah seorang yang memberikan istilah kepada mesin yang cerdas. Dalam hal ini dia mendefinisikan sebagai berikut. Di sini pada perhatikan ada 2 orang, ya. Satu orang itu di sebelah kanan kita sebut saja sebagai Alice, yang ini sebagai Bob. Jadi mereka ini disekat, tidak saling berkomunikasi. Kemudian Alice ini mengajukan pertanyaan, kemudian akan ada di layarnya jawaban dari
apakah itu Bob ataupun komputer. Nah, jika komputer ini mampu mengelabui dalam tanda kutip sebanyak 30%, di mana Alice tidak tahu itu jawaban dari komputer atau orang, maka kita katakan oleh Alan Turing disebut sebagai suatu mesin yang cerdas. Ini adalah definisi dari mesin cerdas yang diajukan oleh Alan Turing. Tentu saja definisi ini masih sangat sederhana kalau kita andaikan seperti definisi yang ada di definisi AI yang pertama yang disanggah oleh pembuktian pada kendaraan Braitenberg. Tapi dengan berkembangnya waktu, banyak sekali robot-robot atau chatterbot yang bisa melakukan chatting dengan manusia sudah memiliki kinerja yang sangat baik, di mana mereka bisa melakukan tugas misalnya menjawab berikut. Ini adalah sejarah dari perkembangan artificial intelligence, itu yang dimulai dengan tahun 1931, yaitu di mana ditemukan penelitian di bidang matematik oleh Gödel yang mengusung cabang matematik yang disebut dengan predikat logik, di mana predikat logik ini merupakan salah satu fondasi dari bagaimana merepresentasikan pengetahuan yang akan digunakan pada perkembangan AI selanjutnya. Kemudian tahun 1937 Alan Turing menunjukkan batas yang disebut dengan mesin yang cerdas. Tahun 1943 ditemukan oleh McCulloch dan Pitts tentang jaringan saraf tiruan, di mana mereka menggunakan materi dari proportional logic. Kemudian 1950 Turing kemudian melakukan suatu definisi bagaimana menguji suatu mesin apakah itu termasuk cerdas atau tidak, yaitu dengan melakukan tes yang disebut dengan Turing test, di mana di situ sudah digunakan algoritma yang menjadi fondasi dalam perkembangan algoritma yang lain, yaitu diantaranya adalah genetic algorithm dan seterusnya. Mungkin tidak terlalu penting untuk di highlight. Berikutnya pada tahun 1956 yang seperti kita lihat pada awal kuliah, di mana McCarthy mendefinisikan nama yang menjadi asal muasal dari kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Jadi boleh kita katakan McCarthy ini adalah seorang mbahnya di dalam artificial intelligence. Kemudian salah satu tonggak umum yang menarik adalah perkembangan bahasa high level language yang disebut dengan Lisp pada tahun 1958 yang ditemukan di Massachusetts Institute of Technology, di mana program ini bisa memprogram bahasa yang dikembangkan dari bahasa logik, di mana salah satu yang menarik adalah ada suatu fitur yang memungkinkan suatu program itu dapat memodifikasi dirinya sendiri atau disebut dengan self-modifying programs. Jadi salah satu sifat pemrograman yang sangat luar biasa. Mungkin tahun 1959 tidak terlalu menyolok ya. Kemudian yang mungkin agak menarik adalah perkembangan salah satu contoh terapan AI, yaitu pada tahun 1966 di mana ada suatu program disebut dengan ELIZA yang mampu melakukan dialog antara manusia dengan mesin yang menjadi cikal chatbot di masa yang mendatang. Kemudian pada tahun 1972, kalau tadi di Amerika berkembang bahasa pemrograman Lisp, di Eropa itu berkembang bahasa pemrograman lain yang disebut dengan Prolog, yang merupakan dasar dari sistem Packard, di mana dia juga menggunakan logik untuk representasi pengetahuan di dalamnya.
tahun 1981 ada perkembangan di Jepang, yaitu bagaimana menerapkan prolog pada mesin yang powerful. Tahun 1990 adalah suatu tonggak yang penting di mana ditemukan pemanfaatan teori peluang di dalam kecerdasan buatan dengan diperkenalkannya algoritma yang disebut dengan Bayesian Network, di mana yang menjadi dasar adalah teori peluang untuk pembelajaran mesin. Kemudian pada tahun 1993 salah satu tonggak sejarah yang penting adalah penemuan RoboCup, yaitu suatu kompetisi autonomous robot yang bertanding sepak bola. Ini merupakan langkah yang mungkin suatu saat akan ada suatu kompetisi profesional seperti permainan bola antar manusia, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan seterusnya pada tahun 2006 berkembang juga robot ya, yang teknologi robotik dalam berbagai bidang area riset di dalam kecerdasan buatan. Begitu juga ada autonomous robot ya, di mana autonomous robot ini bisa belajar dengan sendirinya. Kemudian pada tahun 2020 sudah banyak berkembang sekali teknologi robotika yang intinya adalah bagaimana menerapkan kecerdasan buatan pada mesin. Di dalam ilmu komputer ada dikenal istilah yang disebut dengan hardware agent, di mana dalam dunia ini merupakan di mana istilah umum agent ini di mana dia bisa terdiri komponennya ada sensor, suatu sistem yang bisa proses informasi dari lingkungan, kemudian menghasilkan menyalurkannya atau memberikannya kepada software di dalam hardware tersebut, agen secara umum. Setelah diolah oleh ilmu komputer software klasik, maka kita mengenal apa yang disebut reaksi software agent, suatu aktuator di dalam seperti dalam tersebut. Contoh kali ini Breitenberg, agen adalah sensornya adalah sensor yang akan suatu program yang menghitung hasil dari suatu atau sensitif terhadap cahaya. Kemudian aktuatornya bisa adalah juga suatu roda yang diputar. Ini bisa sangat simpel atau bisa sangat suatu sederhana cahaya, atau bahkan yang sangat aktuator ini akan bereaksi terhadap nanti lingkungan akan menghasilkan suatu output. Ini adalah merupakan yang disebut sebagai di dunia lain ada yang disebut dengan, dalam hubungannya dengan agen yang cerdas ada beberapa perbedaan, diantaranya antara yang disebut dengan reflex agent, di mana dalam reflex agent ini dia hanya bereaksi terhadap input. Artinya apa yang dimasukkan kemudian dia akan baru dia menghasilkan output, yaitu setnya sudah tetap. Jadi dimasukkan A keluarnya selalu B, tiap dimasukkan A keluarnya B. Tapi ada juga jenis agent yang lain yang disebut dengan agent with memory, di mana agent ini dia mempertimbangkan pengalaman di masa lalu untuk mengambil keputusan. Sebagai contoh adalah suatu robot yang bisa berkendara atau di dalam mobil yang otonomus, di mana melalui sensor yang bisa mengetahui posisi saat ini di mana berada, maka dia bisa dalam hal ini menghitung, misalnya sebagai contoh, kecepatan kendaraan tersebut. Ini yang disebut dengan agent with memory. Kemudian ada juga jenis agent yang lain yang disebut dengan agent yang capable of learning. Dia mempelajari berdasarkan sampel data yang diberikan, akan mengenali pola, kemudian akan berdasarkan pola-pola tersebut bisa diambil suatu keputusan. Ada juga agent yang lain yang disebut sebagai distributed agent. Mungkin Anda pernah mendengar salah satu jenis serangan di dalam dunia cyber adalah distributed denial of service atau DDoS attack, yang dimana di dalamnya itu berisi berbagai atau
mungkin jutaan virus yang didistribusikan ke berbagai komputer, kemudian dijadwalkan untuk mengadakan serangan secara terdistribusi pada waktu tertentu. Tapi ada juga agen yang lain disebut dengan agent yang berbasis pada goal atau disebut dengan goal oriented agent. Jadi hanya berbasiskan tujuan yang akan dicapai saja, dia tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Salah satu contoh software agent yang dikenal adalah spam filter. Mungkin Anda pernah menggunakan email dari penyedia jasa seperti Yahoo ataupun Google Mail, itu menyediakan fasilitas untuk memfilter spam. Nah, di dalam spam filter ini adalah suatu software agent di mana dia bisa mengklasifikasikan suatu email yang datang, kemudian dipisahkan mana yang masuk spam, mana yang tidak. Sebagai contoh, ini ada dua buah spam filter. Yang satu disebut dengan agent 1, yang satu agent 2. Di mana di dalam kolom ini adalah correct class, artinya klasifikasi email yang ini berarti yang diinginkan, yang benar. Yang ini adalah klasifikasi memang sebagai spam. Kemudian yang pada baris ini adalah keputusan yang diambil oleh agent spam filter tadi. Sebagai contoh, di sini dia mendefinisikan 189 email sebagai memang surat, benar-benar surat, kemudian diklasifikasikan dia sebagai benar surat, tapi sebenarnya adalah spam. Kemudian program ini mengklasifikasikan 11 sebagai surat, sebagai spam, tetapi sebenarnya adalah surat, dan ada 799 spam yang memang adalah spam. Pada agen 2, program spam filter kedua, dia memutuskan ada 200 email memang kemudian yang benar-benar sebagai email, kemudian mendefinisikan 0 sebagai spam, dan ternyata ini adalah merupakan ternyata memang yang diinginkan merupakan kelas dari email yang diinginkan. Spam filter ini menghasilkan keputusan 35 surat sebagai surat, tetapi sebenarnya adalah merupakan spam. Kemudian yang ini mendefinisikan 762 sebagai spam dan memang merupakan spam. Pertanyaannya adalah, kira-kira agent 1 dengan agent 2 mana yang lebih baik? Nah, silakan Anda menjawab berdasarkan pertanyaan ini. Apa alasannya kalau menyebutkan agen 1 lebih baik, dan apa alasannya kalau menyebutkan agen 2 lebih baik? Silakan dijawab di dalam Vclass. Di dalam, maksud saya dalam LMS Dharma Jaya. Di dalam agen ada juga jenis agen lain yang disebut dengan cost oriented agent, di mana goal dari agent ini adalah bagaimana meminimalkan long term cost, jadi biaya jangka panjang yang disebabkan karena pengambilan keputusan yang salah. Salah satu contoh agent yang diterapkan di dalam buku yang kita acu ini adalah suatu program pendiagnosis appendicitis, yaitu alat bantu software untuk mendeteksi apakah seorang pasien layak dilakukan operasi usus buntu atau tidak. Karena berdasarkan data, ada banyak sekali kesalahan di dalam melakukan operasi usus buntu, padahal tidak perlu dioperasi. Nah, program ini membantu dokter untuk memastikan apakah seorang pasien layak untuk dioperasi atau tidak. Kemudian ada juga jenis agent yang lain adalah yang disebut dengan utility based agent, di mana tujuan dari utility based agent ini adalah memaksimalkan long term benefit, jadi keuntungan jangka panjang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Desain dari benar. Agen itu berorientasi terutama ke arah lingkungan, menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Karena itu ada beberapa sifat yang bisa kita sebutkan di sini. Keadaan lingkungan ada yang disebut dengan observable, di mana dalam keadaan observable ini si agen itu selalu tahu kondisi dari lingkungannya atau dunianya. Sebagai contoh, dalam permainan catur, maka robot ataupun program tahu posisi di mana dia berada di dalam papan catur. Tetapi ada juga lingkungan yang hanya sebagian kecil yang bisa dimonitor atau diamati, atau disebut dengan partially observable. Jadi lingkungan tidak diketahui semuanya. Misalnya sensor yang menghadap ke depan yang bisa mendapatkan data di depannya, tapi tidak mendapat data dari daerah di lingkungan di belakangnya. Kemudian ada juga suatu lingkungan yang deterministik. Sebagai contoh dalam permainan edge puzzle, di mana keadaan itu sudah tetap ya. Permainan ini hanya terdiri dari 9 kotak, ada 8 angka yang disusun. Kalau suatu keadaan akan selalu tetap keadaannya, tidak berubah-berubah. Tapi ada juga suatu lingkungan yang non-deterministik, artinya suatu respon atau keadaan itu tidak dapat diperkirakan akan terjadi seperti apa. Sebagai contoh, kalau kita bermain catur, maka kita tidak tahu kira-kira langkah selanjutnya dari lawan adalah seperti apa, lingkungannya seperti apa. Jadi ini adalah suatu keadaan yang non-deterministik. Ada juga lingkungan yang diskrit ya, artinya bahwa langkah itu bisa diperhitungkan. Saat langkah ke satu, langkah kedua, gerakan ke kiri, ke kanan dalam satuan langkah. Ini adalah jenis-jenis lingkungan ataupun keadaan yang dijumpai oleh suatu agent, baik itu software agent ataupun hardware agent. Suatu agen itu diprogram di mana dia mengimplementasikan bagaimana memetakan dari persepsi atau apa yang disensor olehnya menjadi suatu aksi. Untuk agen yang sederhana, maka pembuatan penyelesaian masalah ini sangat simpel. Tapi masalahnya kalau dibuat suatu aplikasi yang kompleks, di mana agen harus mendapatkan sejumlah data yang sangat besar, maka ini merupakan suatu tugas yang sulit. Karena itu pemrograman agen yang seperti ini akan sangat berbiaya mahal dan sangat sulit untuk mencapainya. Nah, dalam hal ini AI ini menyediakan suatu cara bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan knowledge based system. Dalam pendekatan ini terjadi pemisahan yang clear antara komponen pengetahuan, kemudian komponen inferensinya atau komponen penalarannya, dan knowledge base-nya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dapat kita amati ada pemisahan yang clear antara komponen-komponen di dalam knowledge based system. Yang pertama ada komponen knowledge sources atau sumber informasi. Kemudian ada yang juga prosesnya untuk memperoleh dari informasi atau pengetahuan untuk dimasukkan ke dalam knowledge base. Ada suatu proses yang disebut dengan knowledge acquisition. Kemudian dipisahkan tadi sudah jelas ada komponen knowledge, di sini knowledge atau di sini disebut dengan data, dan komponen inferensi atau komponen penalarannya. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam pembagian seperti ini, kita bisa lihat ada beberapa aktor yang berperan. Yang pertama adalah expert. Expert ini merupakan seorang yang memberikan sumber pengetahuan kepada knowledge engineer untuk dikelola melalui proses yang disebut sebagai knowledge engineering. Kemudian hasilnya disimpan dalam knowledge base. Tetapi knowledge base juga bisa di-generate dari database melalui proses knowledge engineering, kemudian disimpan dalam knowledge base. Selain itu, proses akuisisi pengetahuan ini selain melalui proses knowledge engineering bisa dilakukan juga dengan proses pembelajaran mesin, di mana dari pembelajaran mesin ini basis data ataupun informasi atau data diperoleh dari lingkungan, diolah oleh machine learning, kemudian hasilnya dimasukkan dalam knowledge base.
Kemudian knowledge base ini akan dipakai untuk menjawab query dari user. Misalnya dia memberikan informasi tentang gejala suatu penyakit. Kemudian dia akan bertanya apakah data ini dapat disimpulkan seseorang menderita suatu penyakit tertentu. Dengan masukan ini dia memberikan query kepada mesin inferensi, kemudian diolah dengan menggunakan knowledge base, kemudian disimpulkan apakah seorang memang positif atau negatif terhadap suatu penyakit. Nah, inilah kira-kira gambaran besar dari knowledge base system, di mana terjadi pemisahan antara knowledge, kemudian inference engine, dan knowledge base-nya. Apa keuntungan pemisahan knowledge dan inference engine? Ada beberapa. Yang pertama adalah aplikasinya menjadi independen antara sistem inferensinya. Artinya kita bisa membuat suatu inference engine yang bisa diaplikasikan ke suatu misalnya penyakit tertentu, kemudian bisa kita gunakan knowledge baru untuk mendeteksi penyakit baru. Di sini ada pemisahan antara knowledge dan inference sehingga bisa independen, ya, aplikasinya bisa independen. Artinya knowledge itu tidak dilekatkan di dalam kode program. Artinya di sini knowledge itu disimpan secara deklaratif di dalam knowledge base. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana suatu knowledge bisa disimpan di dalam suatu knowledge base? Itu dilakukan dengan cara menuliskannya di dalam bentuk representasi. Ada beberapa representasi untuk menuliskan pengetahuan ke dalam knowledge base, yang diantaranya adalah yang disebut dengan propositional logic. Kemudian ada juga first order logic, kemudian ada probabilistic logic, ada fuzzy logic, ada decision tree, ada representasi lainnya. Pada kuliah berikutnya kita akan bahas bagaimana kita bisa merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk propositional